Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume materi dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Diana Randasari dengan NIM 24191 dari kelas 4E. Materi yang pertama ialah pengolahan citra digital. Citra atau image adalah sebuah array atau bisa disebut juga sebuah metrik dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Citra digital memiliki beberapa elemen, yaitu kecerahan, kontras, bentuk, dan warna. Format file yang paling umum digunakan pada citra digital ialah GIF, JPEG, TIFF, PSD, dan PS. Perbedaan image processing dan computer vision. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan dengan input berupa gambar dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai output dengan teknik tertentu. Dengan konsep mengolah angka atau pixel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika, cara kerja image processing yaitu masukkan akuisisi gambar, ekstraksi fitur, perbandingan dengan database, dan hasil. Contoh penggunaannya yaitu biometric fingerprint identification, document handling, signature verification. Sedangkan computer vision ialah menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan mengartikan data visual dalam penggunaan kamera, surface, dan cloud. Dengan konsep menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan atau manusia. Lebih mengarah ke machine learning, memiliki komponen kamera, lighting device, lens, frame, grabber, image processing, software, dan lain-lain. Software pengolahan citra digital yaitu MATLAB, Bahasa R, Jupyter Notebook. Bahasa Python. Citra digital menggunakan bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau komen karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lain, seperti Java, C++, HTML5, dan lain-lain. Fitur pada Python yaitu berorientasi pada objek, mudah dikembangkan, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, didukung dengan sistem pengolahan memori secara otomatis, mudah dan cepat pengoperasiannya. Library pada Python yang pertama, NumPy, Numeric Python, Numerical Python, berfungsi untuk membantu data science menangani permasalahan angka. Kedua, Pandas. Yang ketiga, Matplotlib. Mengapa virtual environment penting? Virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python. Memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau digunakan oleh proyek lain. Library yang diinstal di setiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Library untuk pengolahan citra. Yang pertama, Scikit Image, NumPy, SciPy, Hill, Willow, OpenCV Python, SimpleCV, Mahota, SimpleCK, PKMagick, PKairo. NumPy adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan metrik maupun citra. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Larik paling sederhana berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui Serranai. Larik berdimensi 2 biasanya digunakan pada metrik yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi gambar dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom.
Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasanya digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R, RGB. Metode shape. Metode shape dapat digunakan untuk menetapkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada sarana juga berlaku pada larik untuk memperoleh jumlah elemen. Sebagai contoh, matrik 2, 1/3 berarti 2 baris dalam satu kolom dan 2. Operasi matematika pada larik. Operasi plus, minus, dan kali dapat digunakan pada dua larik yang berurutan sama. Dasar pembuatan gambar. Pertama, metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Bab 5. Pemakaian CV2 filter. Bentuk pemakaian CV2 filter berbanding nilai balik sama dengan CV2 filter 2 di citra Jumpit kernel. Jumpit bisa berupa 8, 16, 32, dan sebagainya. Jika jumpit diisi dengan negatif 1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Filter lolos bawah berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Juga berguna menghaluskan derau serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Filter high pass. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra karena mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengah. Filter penonjolan digunakan untuk memberi efek menonjol atau penonjolan. Ekualisasi histogram. Memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Perintah equal sama dengan C2V equalis hits citra. Perintah menambahkan hasil NP hashtag citra equal. Perintah bagi kanal leg B sama dengan CV2 split leg. Perintah membuat ekualisi histogram pada citra. Kanal leg 0, CV2 equalis hits kanal leg 0. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan main filter. Main filter lebih baik dalam membersihkan noise atau derau dan menjadi semakin jelas walau sedikit meninggalkan noise dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya derau atau noise. Citra mengalami posisi yang buruk, derau atau noise, gambar, atau pixel yang mengganggu kualitas citra.
Berikut adalah latihan-latihan yang didapat dari resum materi mata kuliah pengolahan citra digital. Yang pertama, memanggil dan menampilkan gambar serta membuat bingkai. Ini adalah hasilnya. Yang kedua, membuat garis. Dan yang ketiga, untuk menampilkan bentuk lingkaran.
Latihan keempat untuk membuat persegi. Latihan kelima untuk menampilkan elips. Latihan 6 untuk membuat bentuk poligon. Latihan ketujuh untuk membuat teks. Latihan ke-8 untuk membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan dan berwarna. Yang pertama, berskala keabu-abuan. Latihan ke-9 untuk membuat bingkai berwarna. Untuk membuat bingkai pada citra berwarna. Latihan ke-10 ialah membuat filter lolos bawah. Hasilnya agak ngeblur. Latihan ke-11 filter lolos tinggi.
ke-12, filter high push. Filter penonjolan. Yang ke-11, ekualisasi histogram citra abu-abu. Yang ke-15, ekualisasi histogram citra berwarna. Yang ke-16, ekualisasi histogram citra dengan celah. Yang ke-17, ekualisasi histogram citra dengan celah berwarna. Yang ke-18, morfologi citra. Yang ke-19, proses morfologi. Yang ke-20 yaitu visualisasi Fourier transformation. Ke-21 yaitu dua citra yang berbeda. Yang ke-22 yaitu huruf. Yang ke-23 yaitu high pass filter kotak.
Yang ke-24 yaitu high pass filter bundar. Yang ke-25 yaitu low pass filter. Yang ke-26 yaitu band pass filter. Yang ke-27 yaitu macam-macam noise. Dan yang terakhir adalah noise reduction with spatial frequency filtering. OpenCV CV2 digunakan untuk memanggil library OpenCV. Command mshow digunakan untuk menampilkan gambar dengan nama RS1. Command waitk digunakan untuk menunggu pemuatan gambar. Destroy all windows digunakan untuk menghapus semua Windows yang ada di atas. Jumlah baris digunakan untuk memperoleh jumlah baris dan kolom. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.